Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebuah video baru-baru ini menggemparkan di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang gadis yang memakai baju hitam dan berambut pirang sedang diinterogasi oleh beberapa orang pria. Gadis muda tersebut nampak sedang menjawab setiap pertanyaan dari beberapa orang pria di sana. Dari raut wajah si gadis, dirinya seperti tidak nampak ketakutan dan video tersebut seperti video yang biasa-biasa saja. Namun dalam kelanjutan dari video itu, seketika membuat saya merasa merinding dan kasihan terhadap gadis muda tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di situs dokumenter kejadian-kejadian yang mengerikan, kejadian dari video tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021 di salah satu distrik di Amerika Latin di negara Brazil. Dan gadis yang berada di dalam video itu bernama Adriana Miranda yang berusia sekitar 21 tahun. Dari kesaksian keluarga Adriana Miranda, gadis muda itu sudah tidak pulang ke rumah dalam beberapa bulan terakhir. Mereka juga mencoba mencari keberadaan dari gadis itu, namun nihil, mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Keluarga dari gadis itu juga sempat melaporkan atas kehilangan Adriana ke pihak instansi terkait. Namun gadis itu seperti ditelan bumi, tidak juga kunjung ditemukan. Dan di pertengahan bulan Maret 2021, sebuah video beredar di beberapa media sosial. Video itu seketika mengejutkan keluarga dari Adriana. Pasalnya di dalam video yang beredar itu menunjukkan kesadisan yang luar biasa dan kekejaman yang tidak masuk akal. Disinyalir, para pelaku tersebut adalah sebuah kelompok kejahatan di negara Brazil. Dalam video yang banyak beredar di beberapa media sosial itu, awalnya terlihat Adriana sedang berbicara dan menjawab setiap pertanyaan dari seorang pria yang ada di dalam video. Pertanyaan dari beberapa pria di sana itu adalah terkait keberadaan teman dari si gadis yang bernama Rodrigo. Adriana Miranda kemudian menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan dari Rodrigo. Dirinya juga sudah cukup lama tidak bertemu dengan pria yang sedang dicari oleh mereka. Mendengar jawaban yang tidak memuaskan dari Adriana, satu orang pria itu kemudian membentak dan memaki gadis itu. Si pria itu merasa bahwa Adriana sedang menyembunyikan rahasia atas keberadaan dari teman prianya tersebut. Karena merasa bahwa memang tidak mengetahui keberadaan dari Rodrigo, Adriana bersikukuh menjawab semua pertanyaan itu dengan apa adanya. Dirinya juga berani bersumpah jika benar-benar tidak mengetahui keberadaan dari Rodrigo. Namun karena jawaban dari Adriana tersebut, sikap dari beberapa pria di sana berubah menjadi keras dan kasar. Seketika itu Adriana merasa sangat ketakutan, terlebih dirinya hanya seorang gadis satu-satunya yang berada di sana dan harus dikelilingi oleh beberapa orang pria. Adriana juga seketika merasa sangat panik sebab salah satu orang dari pria-pria itu mengeluarkan senjata tajam. Mereka kemudian mengancam Adriana sambil mengacungkan senjata tajam itu tepat ke kepalanya. Nampak satu orang pria yang terlihat seperti ketua dari kelompok kejahatan itu selanjutnya berbicara kepada salah satu anggotanya. Dirinya berkata bahwa jika tidak mendapatkan informasi dari gadis itu, sebaiknya lenyapkan saja gadis itu dari muka bumi ini. Mendengar perintah dari ketuanya, satu orang anggota itu selanjutnya memukul wajah dari gadis itu. Dirinya juga memaksa Adriana berkata dengan sejujur-jujurnya. Gadis itu sudah tidak tahu harus menjawab apa lagi, sebab pertanyaan dari kelompok kejahatan itu tidak bisa dijawab olehnya. Adriana yang sempat memohon kepada satu anggota kelompok tersebut, ia meminta agar dia percaya atas semua jawaban darinya. Namun karena memang kelompok kejahatan itu sudah terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, Adriana selanjutnya dipukuli hingga bertubi-tubi. Dirinya juga menerima tendangan yang bersarang di perut hingga buah dadanya. Adriana tidak bisa melawan, dirinya hanya bisa menangkis setiap serangan dari beberapa orang pria itu menggunakan kedua tangannya. Pukulan dan tendangan yang dilancarkan secara membabi buta membuat Adriana merasa sudah tidak berdaya. Satu orang anggota kelompok itu selanjutnya menarik Adriana dan menodongkan senjata api ke kepala dari gadis itu.
Seketika itu Adriana merasa sangat ketakutan. Dia juga merasa bahwa hidupnya hanya tinggal berjarak beberapa detik lagi. Adriana sempat memohon kepada satu anggota yang menodongkan senjata api itu. Dirinya meminta untuk segera dilepaskan. Ia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang masalah kelompok itu dan temannya. Namun karena mereka sudah terbiasa melakukan kekerasan dan terbiasa mengeksekusi seseorang dengan cara yang sadis, saat itu mereka tidak memperdulikan gadis itu, meski gadis itu menangis dan memohon untuk dilepaskan. Maka pada akhirnya, satu anggota pria selanjutnya menarik pelatuk dari senjata apinya karena tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Adriana. Kemudian pria itu tanpa ampun langsung menembak wajah gadis tersebut. Terlihat gadis itu menahan rasa sakit yang amat luar biasa menyakitkan. Tembakan peluru yang langsung menusuk ke kulit wajahnya dan kemudian disusul dengan beberapa tembakan selanjutnya akhirnya membuat Adriana tewas dengan cara yang paling sadis. Dalam sebuah foto yang beredar juga diperlihatkan bahwa tubuh dari Adriana dipotong beberapa bagian. Terlihat kaki dan kepala dari Adriana sudah terpisah dari tubuhnya. Sebuah masalah yang kita anggap sepele, tetapi diselesaikan dengan cara yang di luar akal manusia oleh orang-orang yang sudah dirasuki iblis. Menurut keterangan yang saya dapatkan di situs dokumenter kejadian-kejadian yang mengerikan, diketahui bahwa hubungan Adriana dengan seorang pria yang dicari oleh kelompok itu adalah sepasang kekasih. Mereka sudah berhubungan sejak beberapa tahun yang lalu. Aksi kelompok kejahatan itu diyakini terjadi karena hubungan Adriana dan Rodrigo. Sebab itu, mereka kemudian menculik Adriana untuk meminta informasi atas keberadaan dari Rodrigo. Menurut situs dokumenter tersebut, permasalahan dari Rodrigo dengan kelompok kejahatan itu adalah permasalahan hutang piutang dan Rodrigo membawa kabur sejumlah barang terlarang milik kelompok itu. Barang terlarang yang dibawa oleh Rodrigo bernilai sejumlah $10.000. Barang tersebut sebenarnya diberikan kepada Rodrigo untuk didistribusikan kepada anggota kelompok yang lain yang berada di daerah pedalaman di negara Brasil itu. Karena merasa dikhianati oleh Rodrigo, mereka mencari keberadaan dari pria itu ke penjuru desa di negara Brasil. Namun nampak Rodrigo sangat pintar hingga persembunyiannya itu tidak kunjung ditemukan. Seperti pada kasus-kasus yang lain, ketika kelompok kejahatan itu tidak mampu mendapatkan seseorang yang paling mereka cari, mereka pasti akan menculik salah satu orang yang paling dekat dengan buruannya itu. Dan kebanyakan dari kasus tersebut, mereka lebih sering menculik seorang perempuan, entah itu pacar atau istri dari orang yang mereka cari. Mereka akan menculik dan menginterogasi korban untuk mendapatkan informasi yang mereka mau. Dan hampir dari semua korban itu tidak akan pulang dengan keadaan yang selamat, meski korban tersebut memberi informasi yang dibutuhkan oleh kelompok itu. Dari beberapa kasus yang sudah terjadi, ketika rekan korban sedang diinterogasi maupun sedang mereka siksa, selanjutnya akan mereka rekam dan video itu mereka kirimkan ke publik secara luas. Hal itu bertujuan agar orang yang paling mereka cari melihat orang terdekatnya dihabisi dan juga untuk memperlihatkan kekuatan yang mereka miliki, mampu melakukan apapun di luar dari akal manusia itu sendiri. Beruntunglah kita hidup di negeri tercinta ini. Mungkin ada juga beberapa kasus yang membuat kita geleng-geleng kepala. Namun kejadian yang ada di negeri ini hanya persoalan personal, tidak menyangkut sebuah kelompok secara menyeluruh. Berbeda dengan keadaan yang berada di negara Amerika Latin, sungguh sangat keras dan luar biasa hebat. Beberapa orang bergabung ke sebuah kelompok, dan kelompok itu menjadi momok menakutkan atas setiap kejahatan pembunuhan yang ada di sana. Tidak jarang kelompok-kelompok yang ada di sana memiliki peran penting dalam kenyamanan dan keamanan di sebuah wilayah. Mereka memiliki kekuatan seperti militer yang setiap saat bisa saja terjadi perang ketika terjadi konflik dengan kelompok yang lain. Dalam kasus yang terjadi ini, kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran penting tentang sebuah pertemanan atau hubungan dengan seseorang dalam kasus yang terjadi kepada Adriana Miranda. Sudah sangat jelas bahwa kejadian yang mengerikan yang terjadi atas dirinya disebabkan oleh hubungannya dengan pria yang bernama Rodrigo. Pria itu kabur dan mungkin sudah bahagia bersama wanita lain di pelukannya.
sementara Adriana menjadi tumbal atas kelakuan yang sudah diperbuat olehnya. Itulah kasus dari Adriana Miranda. Semoga bisa menjadi pelajaran penting untuk lebih hati-hati dalam memilih teman, apalagi kekasih, dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Terima kasih sudah menonton.